Shalom, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Hari ini kita akan membahas satu topik yang saya beri judul murah hati. Persiapkan Alkitab Bapak Ibu dan buka sekaligus di 1 Korintus 13 ayat 1 dan ayat sampai dengan ayat 4 akan menjadi bacaan kita. Persiapkan juga alat tulis Bapak Ibu. Kita baca lebih dulu. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar coba menggali arti murah hati yang ada di dalam bacaan 1 Korintus 13 ayat 1 hingga ayat yang keempat. Setelah video yang lalu, kita sudah kupas mengenai sabar. Ternyata kasih itu banyak ternyata. Begitu kita bicara kasih, berarti kalau kasih yang pertama kamu mesti punya sabar. Kalau kamu adalah orang yang memang hidupnya ada kasih, berarti kamu mesti orang yang murah hati. Bapak Ibu, ada banyak orang yang bertanya, kalau begitu apakah murah hati dengan belas kasihan? Itu sama. Bapak Ibu, lewat video ini saya katakan murah hati tidak sama dengan orang yang penuh belas kasihan. Orang yang murah hati adalah orang yang suka mendermakan apa yang dia ada, dia punya, dan dia bisa. Dengan sukacita. Tetapi orang yang penuh belas kasihan, seperti Kristus Yesus, adalah pribadi, orang yang suka memberikan apa yang dia ada, yang dia punya, yang dia bisa kepada seseorang dengan beban, dengan dorongan. Karena apa? Dia melihat orang-orang itu menderita, timbullah belas kasihan. Orang murah hati juga bisa didorong oleh itu, tetapi bisa saja dia memberikan apa yang dia berikan, dia lakukan, beban belas kasihan itu belum tentu ada. Tapi aku suka ngasih, suka. Nyumbang aku suka, nolong aku suka. Tetapi aku belum tentu menjadi orang yang berempati. Ini orang yang murah hati. Diminta dikasih, kamu minta tolong, saya tolong. Tetapi mungkin beban ikut merasakan belum tentu ada pada orang yang hanya punya murah hati. Tetapi orang yang punya belas kasihan, di samping murah hati, pasti menaruh beban. Yaitu belas kasihan yang mendorong. Aku menolong kamu. Aku memberikan apa yang aku punya. Aku melakukan apa yang aku bisa. Nah, Bapak Ibu, ini adalah orang yang murah hati. Dan di dalam jati diri Tuhan Yesus, karena dia Tuhan, dia sempurna. Bukan cuma murah hati saja,
tetapi belas kasihan sekaligus ada di dalam kehidupan Kristus. Lihat, yang ada pada Matius 8, ayat 5 sampai dengan ayat 8. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Ayat 7. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Ayat 8. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Nah, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus bukan cuma murah hati saja, tetapi sekaligus belas kasihan. Apa yang aku punya, apa yang aku bisa lakukan, itu aku berikan. Orang murah hati selalu berpikir untuk memberi. Walaupun belum tentu didorong oleh karena belas kasihan. Tetapi dalam contoh ini, saya ambil Tuhan Yesus yang bukan saja murah hati, tetapi sekaligus adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan, dan dia langsung memberikan respon kepada perwira yang mohon kepada dia. Karena perwira ini punya hamba yang sakit lumpuh. Dan Tuhan Yesus langsung memberikan respon dengan berkata, aku akan datang menyembuhkan dia. Bapak Ibu, lihat. Ini yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan di zaman sekarang, sedikit sekali atau hampir tidak ada pendeta yang demikian. Ada orang sakit, bukan orang kaya. Apakah pendeta akan berkata sama seperti Tuhan Yesus? Aku akan datang untuk mendoakan dia. Belum tentu. Mungkin pendeta ini sedang hitung-hitungan. Yang perlu kan kamu. Kamu yang mesti datang kepadaku. Sedangkan setiap hari yang minta doa kepada aku banyak. Maaf bicara, seorang dokter pun zaman dulu sama zaman sekarang berbeda. Dulu kalau ada pasien yang tidak bisa datang ke tempat praktek karena sakitnya parah atau karena tua, dokter ini ditelepon, dokter ini segera datang dan minta izin dengan pasien yang masih menunggu. Saya izin dulu, saya harus memeriksa pasien yang tidak bisa datang ke ruang praktek saya. Sekarang pertimbangannya, pasien yang nunggu banyak. Mengapa harus datang kepada satu orang? Kalau mau, silakan situ datang. Maksimalnya didahulukan. Bapak Ibu, inilah gambarannya kehidupan zaman sekarang. Sudah mulai berubah dengan yang lalu. Bapak Ibu, kita lihat Dorcas. Kisah Rasul 9, ayat 36 sampai dengan 42. Ini juga adalah orang yang murah hati. Dia punya, dia bisa dia lakukan. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas.
Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis, mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda. Lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu, inilah gambaran juga orang yang murah hati. Tabita atau dalam bahasa Yunaninya, kata lainnya adalah Dorcas, adalah orang yang murah hati. Semasa hidupnya, dia suka memberikan sedekah. Duitnya banyak. Dia punya kepandaian buat pakaian. Janda-janda banyak perempuan disumbang oleh dia. Namun pada waktu dia meninggal, otomatis mereka yang pernah menerima taburan budi baik Dorcas itu bersedih. Dan oleh karena mereka tahu Petrus ada di sekitarnya, mereka meminta Petrus datang untuk mendoakan Dorcas. Sambil menunjukkan semua baju yang pernah Dorcas berikan kepada mereka. Maka Petrus berkata, Tabita, bangkitlah. Nah Bapak Ibu, apa yang kau tabur, itu pula yang akan kau tuai. Kebaikan yang kau pernah berikan kepada orang lain, tentunya itu akan dikenang oleh mereka seumur hidup. Terlebih kepada orang-orang miskin, orang-orang lemah, para janda, yatim piatu, yang tidak mampu membalas setara dengan apa yang mereka terima dari saudara. Maka satu-satunya mereka hanya ingin Tuhan yang membalas budi baik Anda dan saya. Dan mereka hari itu meminta kepada Tuhan lewat Petrus, agar supaya Petrus mendoakan untuk Dorcas. Dan apa yang terjadi sama seperti yang difirmankan oleh Tuhan. Maka Tuhan yang akan membalas. Kebaikan Bapak Ibu yang kau berikan kepada orang-orang miskin, orang lemah, lewat doa mereka. Dan Dorcas dibangkitkan kembali. Dorcas hidup kembali. Karena Dorcas adalah orang yang murah hati. Jika video ini menjadi berkat buat Anda, minta tolong share kepada keluargamu, saudara dan sahabat-sahabatmu, agar semua yang kau kasih juga beroleh berkat yang sama. Tuhan Yesus memberkati Anda bersama keluarga, sebagaimana Tuhan Yesus sudah memberkati saya bersama dengan keluarga saya. Amin.